Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lestari. Saya kelas karyawan B semester 3, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas akidah akhlak, yaitu mempresentasikan materi akhlak. Adapun beberapa akhlak yang kita ketahui, satu, akhlak komprehensif, dua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga, akhlak lingkungan, empat, akhlak terpuji, lima, akhlak kepada Rasulullah SAW, enam, akhlak sosial media, tujuh, akhlak tercela. Akhlak komprehensif adalah seluruh umat Islam wajib mengetahui dan memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajarinya pun harus dengan penuh kehati-hatian, karena akan menimbulkan beberapa pemahaman yang malah akan menjauhkan kita kepada ajarannya. Mempelajari Al-Quran harus secara mendasar dan mendalam, namun harus memiliki ruang terbuka dalam berdialog tentang pemahaman Al-Quran. Hal itu mencegah adanya Islam yang radikal. Dan yang perlu diingat lagi, Islam adalah agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang ataupun waktu, batas-batas geografi. Islam sebagai agama penyempurna yang selalu terbuka dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern. Inilah yang adanya perubahan zaman yang semakin modern. Inilah yang dinamakan Islam komprehensif, yaitu Islam yang meliputi segala aspek kehidupan. Yang kedua ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud akhlak kepada Allah yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hamba Allah kepada Sang Pencipta, bisa dikatakan akhlak kepada Allah apabila mengakui dan menyadari bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akhlak terhadap Allah antara lain, satu, mencintai Allah melebihi cinta kita kepada apa dan siapapun juga yang mempergunakannya sebagai pedoman hidup dan kehidupannya. Dua, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Tiga, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Empat, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Yang ketiga yaitu ada akhlak terhadap lingkungan. Syariat Islam mengajarkan kita agar tidak bersifat serakah atau yang kita sebut tamak dan mengeksploitasi alam yang berlebihan. Muslim yang beriman adalah mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang serakah, individualis, tamak, rakus, merusak sesama manusia, serta merusak alam dan lingkungan. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Apa saja sih contoh-contoh akhlak terpuji? Yang pertama ada rendah hati atau kita sebut at-tawadu, lemah lembut, arif, sabar, as-sabr, kasih sayang, ar-Rahman, malu, al-haya, dapat dipercaya, al-amanah, pemaaf yaitu al-auf, bersyukur, asyuk. Adapun akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak al-karimah kepada Rasulullah SAW adalah taat dan cinta kepadanya. Mentaati Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadis beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan penetapannya. Cara menteladani akhlak Rasulullah SAW ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjauhi kebohongan, tipu daya, dan ghibah. Kita harus berlaku jujur kepada Allah SWT, kepada diri kita, dan kepada sesama manusia. Ada pula akhlak sosial media.
Adab atau tata cara bersosial media dengan benar antara lain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, gibah ataupun fitnah. Sebagai sarana untuk meneliti fakta, melakukan cross check sebelum berpendapat atau yang disebut tabayun. Yang terakhir ada akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan. Beberapa contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, kabur, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.